Malam ini, Presiden Donald Trump membidik pemberontak Houthi yang didukung Iran di Yaman. Kelompok Houthi di Yaman melaporkan bahwa sedikitnya 9 orang tewas dalam serangan udara Amerika Serikat di ibu kota, Sanaa. Serangan ini diperintahkan oleh Presiden Trump 3 minggu setelah pemberontak Houthi menembakkan rudal permukaan ke udara ke arah jet tempur F-16 milik AS. Iran pun diliputi kepanikan. Kami baru saja menerima laporan bahwa Trump telah mulai mengerahkan pembom siluman B-2 untuk menggempur posisi Houthi di Yaman. 6 unit B-2 telah ditempatkan di wilayah strategis, tepat di hadapan Iran. Pesannya jelas, Iran harus kembali mematuhi kesepakatan nuklir, atau Ayatollah akan kehilangan fasilitas nuklirnya. Saat ini, pembom-pembom B-2 yang sama itu terbang dengan leluasa di langit Timur Tengah, menghancurkan bunker bawah tanah milik Houthi tanpa terdeteksi radar musuh. Misi ini sama pentingnya dalam menundukkan Houthi seperti halnya dalam mengirim pesan keras kepada Iran. Pembom B-2 kami dapat menjangkau fasilitas nuklir musuhnya kapan saja. Hari ini, mantan Navisil Chakfar membagikan penjelasan mengenai kekuatan B-2 dan bagaimana pesawat ini bisa lolos dari pantauan radar musuh. Inilah episode pertama dari seri terbaru kami. Pesawat ini terlihat seperti UFO atau pisau terbang. Namun bukan alien. Inilah detak jantung gelap dari kekuatan proyeksi militer Amerika B-2 Spirit, mahakarya teknik yang tak terlihat radar, melumpuhkan pertahanan udara, dan memberikan serangan presisi dari langit cerah. Dirancang oleh Northrop Grumman, B-2 adalah pesawat siluman dengan konfigurasi sayap terbang yang menghantui langit musuh sejak pertama kali dikerahkan dalam pertempuran pada 1990-an. B-2 dikembangkan secara rahasia di Area 51, lahir dari paranoia era Perang Dingin, dan disempurnakan dalam kobaran konflik modern. Pesawat ini adalah bukti nyata dari gabungan teknologi mutakhir dengan misi-misi krusial, menembus, menyerang, dan menghilang. Desainnya menyerupai kelelawar tanpa ekor, membentang sepanjang 172 kaki. Konfigurasi sayap terbangnya berasal dari gagasan visioner Jack Northrop sejak 1940-an. Tanpa stabilisator vertikal atau ekor konvensional, pesawat ini seolah akan oleng. Namun itulah peran dari sistem kontrol penerbangan fly-by-wire quadruple redundant. 4 saluran digital independen yang menjaga kestabilan dengan mengatur 8 permukaan kontrol di tepi belakang sayapnya secara otomatis. Sensor dan komputer B-2 membuat penyesuaian dalam hitungan mikrodetik, memastikan kontrol pitch, yaw, dan roll dilakukan tanpa celah oleh prosesor canggih yang tak meninggalkan jejak elektromagnetik seperti perangkat elektronik konsumen. Sementara iPhone Anda bisa dengan mudah dilacak, B-2 adalah hantu elektromagnetik yang meluncur hampir secepat suara, di Mach 0,9. Namun keunggulan sebenarnya muncul di ketinggian rendah. Radar pelacak medan terintegrasi AN/APK-181 memungkinkan B-2 terbang mendekati permukaan tanah pada kecepatan 600 km per jam, bahkan hanya 200 kaki dari permukaan, sambil tetap tak terlihat radar. Dikendalikan oleh 2 pilot, pesawat ini lebih menyerupai komputer bersayap dibandingkan pesawat tempur biasa. Mereka mengatur sistem navigasi dan persenjataan lewat layar multifungsi. Tanpa awak ketiga untuk menghemat bobot, mereka menjalani misi menantang hingga 44 jam dalam gelapnya malam tanpa bulan. Bentuk silumannya bukan hanya gaya, itu adalah senjata utama. Penampang radarnya diperkirakan hanya 0,1 meter persegi, setara seekor lebah, jauh lebih kecil dibanding B-52 yang sebesar pintu gudang, lebih dari 100 meter persegi. Bagaimana caranya? Desainnya menghindari sudut tajam dan tonjolan. Permukaannya melengkung lembut untuk menyebarkan gelombang radar, bukan memantulkannya. Rangkanya dari komposit serat karbon termoplastik dan bahan rahasia lain yang menyerap sinyal radar, dilapisi ket khusus penyerap energi elektromagnetik. 4 mesin General Electric F118 tersembunyi dalam sayap, dengan saluran pembuangan melengkung yang menyamarkan jejak panas dan suara. Bilah turbin jetnya terbuat dari paduan logam kristal tunggal yang tahan panas dan menyerap radar. Semua antena tersimpan rapat dalam mode siluman, dicat dengan warna abu-abu anti pantulan agar menyatu dengan langit pada ketinggian lebih dari 50.000 kaki. B-2 bukan tak terlihat, tapi membuat dirinya tak relevan bagi sensor musuh. Ia bukan hanya bersembunyi, tapi bertarung dalam spektrum elektromagnetik. Sistem manajemen pertahanan AN/ALK-213 adalah otak dari peperangan elektroniknya. Ia dapat mendeteksi emisi radar dari jet tempur,
bahkan pesawat AWACS, dan memberikan intelijen waktu nyata kepada pilot. Radar AN/APK-181 mampu memetakan target dengan emisi minimal dan memungkinkan pengalihan rute secara dinamis, seperti Grandmaster Catur menghindari skakmat. Sistem jamming aktifnya meskipun dirahasiakan diakini dapat membutakan radar musuh, bahkan mengacaukannya hingga menjadi beban bagi sistem mereka sendiri. B-2 tidak butuh kawalan jet tempur. Ia adalah One Bird Wrecking Crew yang menulis ulang aturan pertempuran udara. Kecepatannya hanya Mach 0,95, tapi ia punya jangkauan luar biasa. 6.000 mil laut tanpa pengisian bahan bakar dan lebih dari 10.000 mil laut dengan pengisian sekali di udara. Dari Missouri, ia dapat mencapai target di Korea Utara atau Iran, lalu kembali sebelum sarapan. Ruang bom internal B-2 memuat hingga 40.000 pon senjata. Dari bom gravitasi konvensional hingga bom nuklir B-83 berkekuatan 1,2 megaton. Ia juga bisa mengangkut AGM-158 JASM dan AGM-154 JSOW untuk menyerang target jarak jauh secara presisi. Dan jika pesan yang dikirim perlu sangat tegas namun non-nuklir, B-2 dapat membawa GBU-57, penghancur bunker 30.000 pon yang mampu menembus 200 kaki ke bawah tanah, menghancurkan pusat komando dan fasilitas senjata musuh. Suatu hari membawa senjata jarak jauh, keesokan harinya senjata presisi konvensional, dan pada hari kiamat, senjata nuklir. Inilah yang menjadikan B-2 semacam pisau Swiss Army strategis, siap untuk menghadapi berbagai skenario pertempuran. B-2 telah menunjukkan nilainya di berbagai titik panas dunia, di mana teknologi siluman menjadi kunci keberhasilan. Ambil contoh Libya tahun 2011 dalam operasi Odyssey Dawn. Pada 19 Maret, 3 unit B-2 terbang pulang pergi selama 25 jam dari pangkalan udara Witeman untuk menjatuhkan 45 bom JDAM di lapangan udara Gaddafi dekat Tripoli. Hasilnya, 40 hanggar pesawat yang diperkuat dihancurkan. Tanpa pengawalan, tanpa korban, hanya serangan senyap yang melumpuhkan kekuatan udara Libya dalam semalam. Lompati ke Januari 2017 dalam operasi Inherent Resolve. Sepasang B-2 menghantam kamp pelatihan ISIS di dekat Sirte, menjatuhkan 108 bom JDAM untuk meluluhlantakkan fasilitas pelatihan dan area staging. Misi maraton selama 34 jam itu berakhir dengan sejumlah pimpinan ISIS tewas tertimbun reruntuhan. Kemudian, pada Oktober 2024 di Yaman, saat serangan Houthi terhadap pelayaran Laut Merah meningkat, B-2 menyerang depot senjata dan fasilitas drone di sana. Detailnya dirahasiakan, namun warga melaporkan dentuman keras dari langit yang sebelumnya cerah. Setiap misi menunjukkan kemampuan B-2 untuk menghantam dari jauh, tanpa suara di darat, dan nyaris tak terlihat di radar musuh. Saat ini hanya tersisa 19 unit B-2 aktif, dari total 21, setelah 2 mengalami kecelakaan pada 2008 dan 2022. Meski begitu, armada yang tersisa tetap menjadi kekuatan utama saat krisis memuncak. Namun hari-hari B-2 sudah dihitung. Pesawat ini dijadwalkan pensiun pada 2032, menyerahkan tongkat estafet kepada penerusnya, B-21 Raider. Diluncurkan pada Desember 2022 di Palmdale, California. Northrop Grumman B-21 dibangun berdasarkan warisan B-2. Lebih kecil, lebih ramping, dan jauh lebih murah. Sekitar $700 juta per unit dibandingkan B-2 yang mencapai $2 miliar, disesuaikan dengan inflasi. Penampang radarnya bahkan dikabarkan seukuran lalat buah berkat material penyerap radar generasi terbaru dan desain sayap terbang yang lebih canggih. Didukung kemungkinan oleh mesin Pratt Whitney F135, B-21 menjanjikan efisiensi dan kemampuan siluman yang lebih tinggi, dengan jangkauan lebih dari 6.000 mil tanpa pengisian bahan bakar. Cukup untuk menyerang target manapun di dunia dari benua Amerika Serikat, hanya dengan bantuan satu tanker udara. Suite peperangan elektronik dan avioniknya jauh lebih canggih, dengan arsitektur perangkat lunak terbuka untuk kemudahan upgrade dan integrasi jaringan sensor penembak. Bayangkan B-21 memimpin kawanan drone atau berkoordinasi dengan F-35 sambil menghindari rudal hipersonik. B-21 akan membawa berbagai jenis senjata, mulai dari bom nuklir B-6112, rudal jelajah jarak jauh AGM-181, hingga persenjataan konvensional presisi. Meskipun lebih kecil dari B-2, Raider dioptimalkan untuk keserbagunaan dan presisi dalam menyerang target di permukaan maupun di bunker yang terkubur dalam tanah.
Angkatan Udara AS berencana memiliki hingga 200 unit B-21, menciptakan armada siluman yang mampu membanjiri zona perang. Penerbangan pertamanya dilakukan pada November 2023 dan diperkirakan siap tempur pada 2027. B-2 Spirit mendefinisikan ulang makna pembom strategis, senyap, mematikan, dan nyaris tak tersentuh. Tapi B-21 Raider bukan sekadar pengganti, ia adalah revolusi. Bersama-sama, mereka menandai era baru kekuatan udara AS, yang tetap unggul bahkan dalam dunia yang dipenuhi radar generasi terbaru, rudal hypersonik, dan ancaman global lainnya. Pemberontak Houthi di Yaman bukan lagi kekuatan lapangan biasa. Mereka memiliki pertahanan udara canggih, rudal jelajah anti kapal, drone serang, drone laut penyelundup, dan rudal balistik. Mereka telah meluncurkan lebih dari 175 serangan terhadap kapal dagang, menenggelamkan beberapa di antaranya, serta menggempur kapal-kapal perang. Didukung oleh Korps Garda Revolusi Iran, kampanye Houthi bukanlah gerakan spontan. Mereka menentang militer AS, mengganggu jalur pelayaran global, dan mengabaikan tekanan internasional. Meski AS melancarkan serangan balik, termasuk misi pembom B-2 dan kekuatan udara berbasis kapal induk, situasi tetap dinamis. Serangan Houthi kemungkinan masih akan berlanjut, menandakan ketahanan mereka dan peran strategis Iran dalam perang proksi ini. Dengan arsenal canggih dan taktik yang licik, kelompok ini telah menjadikan Laut Merah sebagai medan perang modern, dan dunia harus mencermatinya dengan serius. Dalam konteks geopolitik global, keterlibatan B-2 dan B-21 bukan sekadar respons taktis terhadap ancaman sesaat. Mereka adalah bagian dari doktrin proyeksi kekuatan yang didesain untuk mempertahankan keunggulan strategis AS di tengah kemunculan poros baru kekuatan militer global, China, Rusia, dan Iran. Ketiganya, dengan pendekatan yang berbeda, menantang dominasi udara dan maritim Amerika Serikat di berbagai front. China dengan pesawat tempur J-20, rudal hipersonik DF-17, serta sistem sensor dan AI militer yang terus berkembang, menjadi tantangan jangka panjang di Indo-Pasifik. Di sisi lain, Rusia dengan S-500 Prometheus-nya mencoba membentuk zona larangan terbang berlapis, melindungi aset-aset strategis dari serangan udara barat. Iran, lebih senyap namun tak kalah berbahaya, memanfaatkan proksi seperti Houthi untuk menciptakan ketegangan asimetris dan menekan stabilitas ekonomi global melalui jalur pelayaran vital. Itulah mengapa B-21 Raider bukan sekadar pembom baru. Ia adalah simbol dari strategi, penetrasi global tanpa izin, mampu menembus zona anti-akses area denial, A2AD, musuh dan menghantam jantung kekuatan lawan sebelum mereka sempat bereaksi. Di era di mana drone murah dan rudal buatan lokal mulai mengancam keunggulan teknologi barat, Raider menjanjikan keunggulan baru, siluman, jaringan, kecerdasan, dan kecepatan adaptasi. Dengan begitu, kehadiran B-2 dan kelahiran B-21 menunjukkan satu pesan jelas kepada dunia. Amerika belum menyerah pada langit. Mereka masih memiliki sayap yang tak terlihat, mampu menyelinap melewati pertahanan paling canggih, memukul balik dengan presisi, dan pergi tanpa jejak. Di dunia dengan senjata otonom, radar kuantum, dan konflik proksi tak berujung, hantu-hantu ini bukan sekadar mesin perang. Mereka adalah penentu arah sejarah. Iran telah memasok Houthi dengan UAV murah seperti Shahed 136, yang dilengkapi bahan peledak dan dipandu oleh sistem GPS sederhana. Ancaman berdengung ini menyerbu jalur pelayaran dengan jumlah besar, menciptakan gangguan serius terhadap perdagangan maritim global. Di level yang lebih mematikan, Houthi meluncurkan rudal balistik anti kapal buatan Iran seperti Mojid dan Sepher, yang mampu melakukan manuver terminal dan membawa hulu ledak penghancur seberat hingga 450 kg. Rudal jelajah anti kapal seperti Al-Manab II melengkapi arsenal mereka, dengan jangkauan serangan di luar cakrawala hingga 120 km dan akurasi tinggi berkat pemanduan presisi. Ada pula ancaman dari laut, kapal permukaan tak berawak bermuatan bahan peledak. Secara teknis, ini adalah speedboat tanpa awak yang dipasangi muatan ledakan besar. Diluncurkan dari pelabuhan yang dikuasai Houthi seperti Hodeidah, kapal-kapal ini mengandalkan sensor elektrooptik untuk mendeteksi dan menghantam target mereka. Meski masih jarang digunakan, kehadiran mereka menandai ambisi pemberontak untuk memperluas cakupan serangan mereka. Intelijen Barat menunjukkan bahwa serangan-serangan ini tidak acak. Sebuah jaringan sensor dan sistem pengawasan canggih mendukung operasi-operasi tersebut, termasuk radar pantai,
UAV pengintai, dan kapal kecil pengumpul data, yang semuanya mengirimkan informasi secara real-time ke unit peluncur rudal. Ini adalah bentuk teror berteknologi tinggi dengan anggaran rendah, dan sejauh ini, strategi tersebut efektif. Sasaran Houthi mencakup seluruh daftar kapal niaga global. Pada 19 November 2023, kampanye mereka dimulai dengan pembajakan kapal Galaxy Leader, kapal berbendera Bahama milik perusahaan yang berafiliasi dengan Israel. Komando Houthi dan penasihat Iran menuruni helikopter dan mengambil alih kapal, menyandera 25 awaknya dan mengalihkan pelayaran mereka. Sejak saat itu, lebih dari 40 kapal telah diserang, dengan 21 diantaranya terkena langsung. Ambil contoh True Confidence, kapal pengangkut curah berbendera Barbados, yang dihantam rudal balistik anti kapal pada 6 Maret 2024, sekitar 55 mil laut barat daya Aden. Serangan itu menyebabkan kebakaran hebat, menewaskan 3 awak dan memaksa sisanya untuk melompat ke laut. Kapal India INS Kolkata dikerahkan untuk menyelamatkan kapal Ruby Mar, yang sebelumnya juga dihantam rudal. Namun, kapal tersebut tidak seberuntung itu, tertatih-tatih selama 2 minggu sebelum akhirnya tenggelam. Ini menjadi kapal dagang pertama yang hilang akibat serangan langsung dari Houthi. Kapal dagang Zugvalia, berbendera Malta dan dimiliki oleh perusahaan Yunani, terkena rudal balistik pada 16 Januari 2024 saat dalam perjalanan menuju Israel. Beruntung, tidak ada kerusakan serius atau korban jiwa. Bagi Houthi, bendera kapal dan kepemilikan tidak penting. Apakah kapal itu terkait dengan Israel atau tidak, semuanya dianggap sebagai target sah, kecuali beberapa pengecualian penting seperti Rusia, Tiongkok, dan sekutu-sekutu pilihan tertentu. Jika kapal itu berlayar di Laut Merah, maka kapal itu adalah sasaran. Intelijen Barat tidak sedang menebak-nebak soal jaringan senjata Houthi. Fakta menunjukkan bahwa Korps Garda Revolusi Iran, IRGC, pasukan paramiliter elit Teheran, adalah otak di balik strategi ini. IRGC memasok pelatihan, perangkat keras, dan data penargetan. Drone Shahed dan rudal-rudal itu adalah bagian dari buku pedoman Iran, diselundupkan melalui kapal-kapal kecil di Teluk Aden, lalu dirakit di Yaman di bawah pengawasan teknisi dan penasihat Iran. AS dan Arab Saudi telah melacak aliran senjata ini selama bertahun-tahun, dengan operasi-operasi khusus seperti tim Navy SEAL yang ditugaskan menggagalkan pengiriman komponen rudal dan UAV yang melanggar embargo senjata ketat yang diberlakukan oleh Amerika Serikat.